Baik, sudah kelihatan semua ya untuk eh, apa slide-nya. Jadi saya diamanai untuk menyampaikan materi tentang penilaian status gizi pada kondisi khusus. Eh, jadi sebelumnya kita overview dulu. Jadi mengenai urgensi status gizi ini eh, apa sih pentingnya status gizi? Nah, yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang, setiap manusia yang hidup itu pasti memiliki kondisi gizinya. Nah, permasalahannya itu hanya ahli gizi dan orang-orang tertentu yang tak paham status gizi lah yang bisa menilai status gizinya. Jadi eh, dari semua kondisi tersebut ada yang namanya penilaian status gizi sehingga bisa menghasilkan status gizinya. Kemudian dari status gizi tersebut yang didapatkan apakah dia baik atau malnutrisi ya. Malnutrisi itu bisa over, bisa less. Itu baru kita bisa memberikan intervensi seperti itu. Nah, baru kan dari sana apakah dia sembuh ataukah sehat atau ideal. Jadi yang namanya diet itu tidak selalu berkaitan dengan penyakit, tapi bisa juga dengan suatu target apa namanya ideal dari berat badan seperti itu. Jadi di sini targetnya. Nah, dari target tersebut baru ada monitoring evaluasi dari diet yang diberikan. Nah, kalau teman-teman tahu panjangnya dan ini adalah apa namanya SOP umum ya, ahli gizi seluruh dunia itu seperti ini sama. Dan tanpa adanya penilaian status gizi di sini, itu tidak pernah akan ada yang namanya status gizi, kita tidak bisa memberikan intervensi gizi yang tepat dan apalagi sampai ke berat badan ideal atau mungkin kondisi yang sehat. Artinya betapa pentingnya status gizi di sini gitu. Jadi jangan remehkan status gizi seperti itu. Jadi ya tanpa penilaian status gizi tidak bisa seorang ahli gizi memberikan intervensi pada sebuah masalah gizi. Jadi sangat urgent sekali yang namanya status gizi. Dan status penilaian yang salah mengakibatkan interpretasi status gizi yang salah dan akhirnya juga intervensi gizi yang salah seperti itu. Oke, itu overview. Gimana sih cara mengukur status gizi itu? Apakah misalkan ada orang tua yang seperti ini? Ini silakan dijawab di dalam hati masing-masing ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Ada lansia, bungkuk, gimana cara ngukurnya status gizinya? Oh Pak, diukur tinggi badannya, berat badannya, oke, gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, misalkan lagi bed rest, kemudian apa namanya ada alat ventilator, ada macam-macam alat yang nempel di tubuhnya selama di rumah sakit dengan indikator misalkan macam-macam gitu alatnya, termasuk ventilator juga misalkan. Itu gimana cara ngukurnya? Oh ini Pak dilepasi dulu, nanti diberdirikan, terus diukur seperti itu ya. Nah kan nggak tepat seperti itu. Nanti kalau padahal ventilator tuh nggak boleh lepas gitu. Kalau ventilator lepas, ya itu bisa mengakibatkan hal yang fatal gitu. Jadi bisa mengakibatkan kematian pada pasien. Jadi nggak boleh ya. Nah terus gimana dong? Nah, kenapa sih kok hanya antropometri saja yang selalu kita ingat? Harus diukur berat badannya, harus diukur tinggi badan, apa tinggi badan, berat badan, kemudian lilanya. Kenapa harus antropometri saja yang kita ingat? Dan kenapa harus dipaksa ke IMT, indeks massa tubuh, untuk mengukur status gizinya gitu. Padahal indikator-indikator status gizi itu ada banyak gitu. Dan tidak semua itu bisa dengan antropometri gitu. Ada kondisi-kondisi khusus yang antropometri itu tidak bisa dilakukan gitu. Meskipun penggunaan antropometri itu bagus gitu dan itu mungkin yang utama di antara status gizi yang lain gitu. Tapi ini bukan satu-satunya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan banyak sekali saya temukan ahli gizi di rumah sakit ataupun di tempat yang lain itu ya. Selalu saja berpatokan hanya pada antropometri saja. Nah, ini sebaiknya tidak seperti ini gitu. Kenapa? Nah, karena kita harus ingat
bahwa yang namanya status gizi, pengukuran status gizi, ini mohon maaf ini salah pengukuran status gizi ya, bukan status gizinya. Pengukuran status gizi itu ada 4 macam. Jadi bisa dilakukan dari antropometrinya, juga bisa biokimianya, bisa dari fisik klinisnya, atau bahkan dari dietary-nya, asupan makannya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ukur status gizinya seperti itu. Dulu ada yang namanya biofisik ya, PSG biofisik dan PSG pengukuran faktor ekologi. Nah, sekarang biofisik sudah tidak lagi relevan digunakan gitu. Karena selain kurang sensitif itu terhadap pengukuran status gizi dan itu tidak terlalu itu bukan kompetensi utama ahli gizi kayak gitu. Jadi biofisik meskipun tetap diajarkan nggak ada masalah, itu cukup pengetahuan saja, tapi itu sudah di lapangan sudah tidak digunakan, tidak relevan. Nah, ini ya, kita balik lagi ke sini. Ini ada 4 jenis penilaian status gizi yang ada gitu. Jadi jangan hanya terpatokkan pada antropometri. Baik. Nah, kondisi-kondisi khusus apa saja sih yang membutuhkan PSG khusus juga atau penilaian status gizi khusus juga? Nah, ini ada kondisi khususnya ya, ada ibu hamil, ada lansia, difabel, ada pasien kritis dan penyakit atau kondisi tertentu serta olahragawan. Ini. Baik, kita bahas ya satu-satu. Gitu. Untuk ibu hamil. Nah, ibu hamil boleh nggak sih diukur IMT-nya? Nah, ini ada yang tanya, boleh nggak diukur IMT-nya? Ya boleh-boleh aja kan, cuma dihitung ya IMT-nya. Kalau cuma ngitung IMT nggak apa-apa. Nah, permasalahannya selanjutnya adalah untuk interpretasinya itu tidak ada standar yang sampai sejauh ini itu tidak ada standar yang tepat atau tidak ada standarnya memang gitu untuk indeks massa tubuh pada ibu hamil. Nah, jadi IMT, pengukuran IMT biasa ya pada ibu hamil itu tidak tepat. Kenapa? Karena hasilnya itu akan menjadi bias. Kenapa bias? Karena kan ibu hamil itu kan ada penambahan berat badan dari macam-macam ya, dari bayinya, jadi plasentanya, dari cairan ketubanya segala macam yang mungkin kenaikannya bisa bahkan sampai belasan kilo ya, gitu. Itu akan menjadi bias. Jadi kalau diukur IMT-nya pada ibu hamil ini akan mengakibatkan hasilnya itu obesitas atau mungkin overweight gitu. Jadi kan nggak lucu kalau misalkan mengukur berat badan, coba diukur tinggi badannya, berat badannya, kemudian diukur IMT-nya, indeks massa tubuhnya, ternyata dapatnya 30-an gitu. Wah, ibu ini obesitas, loh gimana ceritanya? Nah, berarti kan nggak tepat. Nah, maka antropometri yang bisa dilakukan untuk ibu hamil itu adalah lingkar lengan atas dan kenaikan berat badan selama hamil kayak gitu. Nah, kalau untuk LLA atau lingkar lengan atas ini standarnya lebih dari atau sama dengan 23,5. Itu status gizinya baik. Jadi kalau kurang dari itu status gizinya tidak baik gitu atau malnutrisi. Nah, itu bisa dari LLA. Kemudian bisa juga dari peningkatan berat badan selama kehamilan. Nah, dia masuk nggak dalam tabel ini? Gitu. Nanti bisa dicek saja. Dia sebelum hamil dia status gizinya apa, kenaikannya berat badannya itu berapa. Nah, dia sudah masuk ke track enggak normal seperti itu. Kemudian secara biokimia, penilaian status gizi pada ibu hamil itu bisa dilakukan dengan pengukuran hemoglobin dan glukosa darah. Jadi ini untuk mengetahui status anemia dan diabetes gestasionalnya gitu. Jadi nggak perlu semuanya. Jadi cukup 2 indikator ini saja itu bisa untuk merepresentasikan dari status gizi secara biokimia. Kemudian dikatakan anemia itu bila hemoglobinnya kurang dari 11 gram persen atau miligram per dl ya pada trimester 1 dan 3 atau kadar habis kurang dari 10,5 gram persen pada trimester kedua. Nah, ini dari fisik klinisnya ya. Jadi dari fisik klinisnya cukup habis saja. Nah, anemia ini penting ya. Mungkin ini hanya sekilas saja, tidak terlalu banyak detail dibahas. Itu kenapa anemia HB itu penting, karena nanti anemia itu ternyata berhubungan dengan BBLR ya. Kejadian BBLR sudah banyak sekali penelitiannya. Kemudian kelahiran prematur juga serta meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Nah, kalau HB-nya rendah, ini mengakibatkan pendarahan nggak kira-kira ketika melahirkan
gitu. Kalau pendarahannya tidak gitu, jadi tidak, tapi dia memperparah kondisi pendarahan. Yang namanya melahirkan tuh pasti ada pendarahan gitu ya, pasti ada pendarahan kalau normal. Uh, yang apabila dia kondisinya tuh melahirkannya itu ada pendarahan, HB yang rendah itu akan memperparah kondisinya. Misalkan HB-nya sudah 8, ada pendarahan, itu bisa jadi 4 atau lebih rendah. Itu berbahaya kalau lebih rendah daripada itu. Itu bisa mengakibatkan ibunya ya pucat atau mungkin tidak sadar gitu, atau mungkin bablas gitu ya. Jadi itu pentingnya HB ya. Dia tidak mengakibatkan pendarahan, ini yang perlu diluruskan. Kemudian secara fisik klinis itu bisa dilakukan pengecekan tekanan darah ya untuk mengetahui kondisi preeklamsia. Nah, tekanan darah ini juga salah satu, mengukur tekanan darah ini adalah salah satu kompetensi ahli gizi. Jadi ahli gizi juga harus bisa mengukur tekanan darah ya, tensi darah. Mungkin pasti ada di praktikum PSG itu untuk mengukur tensi darahnya. Jadi harus bisa ya. Kemudian dari dietary-nya itu dievaluasi dengan konsumsi ibu. Bebas mau pakai mana aja, nggak ada masalah. Jadi banyak ya yang bisa dilakukan untuk mengukur status gizi ibu hamil selain IMT gitu ya. Jadi nggak tepat kalau pakai IMT atau yang lain. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke lansia ya. Gimana cara mengukur status gizi pada lansia? Sama seperti dewasa normal, tapi hati-hati. Bila ada kelainan tulang belakang itu nggak relevan menggunakan IMT karena hasilnya akan underestimate gitu. Contohnya yang saya berikan gambarnya tadi di awal, ada orang bungkuk ya, itu kan berarti ada kelainan tulang belakang. Itu nggak relevan menggunakan IMT. Kenapa? Ya otomatis dia akan lebih pendek. Padahal kan tidak seperti itu. Dan itu nggak usah dipaksa untuk diukur tinggi badannya. Ya udah Pak, kita ukur misalkan kemiringannya. Kita pakai pakai meteran yang elastis gitu ya. Diikuti postur tubuhnya yang elastis kayak gitu. Kemudian diukur berapa. Nah itu nggak usah dipaksa gitu loh. Masih bisa menggunakan yang lainnya gitu. Ini kadang-kadang baik mahasiswa maupun ahli gizi bahkan gitu, itu masih memaksakan menggunakan IMT misalkan umurnya sudah sangat tua gitu, sangat 70 80 gitu. Sudah bungkuk itu masih menggunakan IMT. Ya nggak relevan. Ini hati-hati nanti kalau sudah skripsi ini biasanya banyak salahnya di sini gitu. Ya, jadi jangan gunakan IMT. Nah, solusinya gimana? Bisa menggunakan rasio pinggang pinggul untuk antropometri. Kalau untuk biokimia, itu bisa menggunakan glukosa darah, asam urat, dan kolesterol. Karena ini yang umum ya, yang berkaitan dengan penyakit-penyakit non-communicable disease. Kalau dulu istilahnya penyakit degeneratif ya, sekarang sudah nggak dipakai istilah itu. Jadi kita pakai non-communicable disease. Itu banyak berkaitan. Kemudian fisik klinis, itu tekanan darah cukup. Gitu. Nah, kalau dari dietary-nya, sama seperti dewasa, nggak ada bedanya. Tapi lagi-lagi hati-hati menggunakan recall 24 hours dan metode lainnya yang bersifat retrospektif. Kenapa? Yang sifatnya dia itu menggunakan daya ingat itu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena namanya orang tua ya, kita nggak tahu. Ada yang pikun, ada yang tidak gitu. Nah kalau kita pas tepat dapat yang pikun, nah ini yang berbahaya. Akhirnya data yang kita kumpulkan tentang dietary-nya itu tidak tidak valid atau bias ya. Gitu karena kepikunannya tadi tersebut gitu. Itu pada lansia ya. Jadi banyak metode yang bisa digunakan. Nah, untuk lansia sendiri tidak ada yang baku ya. Maksudnya sangat sedikit referensi yang saya dapatkan dari status gizi lansia. Jadi ya hanya ini mungkin yang bisa saya kumpulkan yang bisa gitu. Karena IMT pun itu saya hanya ada satu IMT yang referensinya yang saya temukan bahwa itu sudah tidak relevan lagi untuk usia di atas 65 tahun gitu. Jadi udah nggak relevan lagi IMT gitu. Tapi penggantinya apa itu masih belum ada solusinya. Sampai sekarang saya belum nemu. Nanti kalau teman-teman nemu bisa sharing ya. Misalkan antropometri
selain rasio pinggang pinggul apa yang bagus. Karena kalau untuk LLA misalkan itu ya tahu sendiri ya, mungkin kalau teman-teman yang punya simbah usianya sudah 90 tahun, 80 tahun itu kan sudah apa ya? Gelambir itu gimana bahasa Indonesianya? Ya itu ya, dagingnya sudah banyak berkurang, kemudian kulitnya juga sudah menggelambir. Nah, itu sudah nggak relevan lagi diukur lilanya gitu. Bahkan juga nggak ada standarnya, itu yang repot di sana. Jadi perlu uh, perhatian khusus pada status gizi lansia ini. Metode khusus. Oke, kemudian selanjutnya status gizi pada difabel atau bahasa kasarnya orang cacat ya gitu. Cacat dari lahir itu gimana? Nah, kalau mungkin sebelumnya teman-teman belum kepikiran ya, oh iya ya, gimana cara ngukur kalau kalau orang-orang seperti ini gitu loh. Misalkan nggak ada kakinya keduanya atau nggak ada kaki dua, nggak ada tangan satu, adanya cuma tangan satu, nggak ada semua anggota geraknya, atau nggak ada semua anggota geraknya. Itu gimana cara ngukurnya? Nah, nggak usah khawatir. Nah, jika subjek mengalami kehilangan sebagian anggota badan yang signifikan, ini saya bilang signifikan ya, maka penilaian status gizinya akan didapatkan hasil yang bias. Kalau itu dipaksakan, dihitung dengan normal gitu. Misalnya IMT, ada orang dewasa, kemudian ada kehilangan kedua kakinya karena cacat misalkan atau kecelakaan atau diamputasi, itu akan jadi bias kalau diukur IMT-nya gitu loh. Karena nggak bisa, ini kakinya nggak ada, diukur tingginya udah berkurang separuh. Berat badannya juga sudah berkurang. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah mengoreksi berat badannya dengan persentase kehilangannya. Ini referensinya, kalau misalkan kehilangan tangan itu berapa, persentasenya 0,7%. Kemudian kalau misalkan kehilangan telapak kakinya berapa, kalau kehilangan pahanya, ya kalau paha otomatis kaki ya, dari kaki semuanya itu berapa, kemudian kaki secara keseluruhan berapa. Nah, ini sudah ada standarnya. Oke, ini adalah contoh perhitungannya. Misalkan ada seorang lansia ya dengan usia 80 tahun mengalami amputasi kaki kiri pada bagian bawah. Ini misalkan karena mungkin diabetes yang sangat parah gitu ya. Kehilangan kalau dari sini itu kehilangan 5,9% ya. Kemudian tinggi badannya 172 dan berat badannya 58 kg. Maka seperti ini caranya gitu. Maka IMT-nya pun juga bisa diukur. Ini yang bisa berdiri. Nah, gitu ya, yang bisa berdiri. Kalau yang nggak bisa berdiri gimana? Misalnya kehilangan kedua kakinya. Kalau yang nanti kita bahas di akhir gimana? Kalau misalkan itu yang nggak bisa berdiri sama sekali. Jadi yang sama sekali semua kakinya tuh hilang. Otomatis kan ketika diukur tinggi badannya ya akan jadi bias gitu. Tapi kalau kedua tangannya itu tidak berpengaruh terhadap tinggi badan. Jadi nggak ada masalah untuk diukur INT-nya. Oke. Nah, selanjutnya status gizi pada pasien kritis. Ya, yang tadi ada fotonya itu yang saya tampilkan untuk pasien-pasien yang ada di mana, misalkan di ruang ICU gitu ya, atau ICCU yang memang nggak bisa nggak bisa diukur berat badannya, tinggi badannya, jadi nggak usah dipaksa ya, permisi bapak ibu, misalkan setengah sadar gitu ya, permisi saya ada ahli gizi rumah sakit X ini mau mengukur berat badan tinggi badannya dulu ya, permisi saya lepas dulu ventilatornya, kemudian ini silahkan berdiri di atas timbangan menghadap ke sana. Waduh, ini nggak boleh gitu loh, dan nggak usah dipaksakan gitu loh, lagi-lagi nggak usah dipaksakan. Cari indikator yang lain, karena indikator status gizi itu banyak ya, maksudnya metode untuk mengukur status gizi itu banyak. Nah, dari antropometri kita bisa lihat lilanya, cukup lilanya saja kayak gitu. Nah, kemudian dari biokimianya itu bisa menyesuaikan penyakitnya ya, karena beda-beda penyakitnya, ini disesuaikan. Begitu juga dengan fisik klinis, itu juga disesuaikan penyakitnya. Kemudian
dietary itu bisa recall 24 jam kalau dia NGT atau apa sonde ya, dikurangi dengan cc muntahan kalau ada ya, kalau ada. Karena biasanya kalau pasien kritis itu kan jarang sekali yang makan biasa. Kalau makan biasa biasanya nggak kritis gitu. Biasanya kalau nggak NGT itu apa namanya parenteral gitu. Antara enteral dan parenteral ya, itu yang salah satunya ya. Kemudian tidak perlu mengukur semua profil biokimia dari fisik klinis, ukur yang berhubungan dengan gizi saja. Nah ini ya, biasanya mahasiswa nih kalau ahli gizi udah paham biasanya. Biasanya mahasiswa ketika PKL gitu di rumah sakit, jadi semua rekam medik dari pasien itu semuanya ditulis, biokimianya, fisik klinisnya itu semuanya ditulis. SGOT, SGPT segala macam. Padahal dia nggak ada hubungan dengan hati misalkan. Tapi SGOT, SGPT-nya juga ini normal nggak normal. Lah buat apa dia diukur SGOT, SGPT-nya? Sedangkan misalkan dia gegar otak gitu kan. Gegar otak, habis jatuh gegar otak dia koma misalkan. Ya nggak perlu diukur SGOT, SGPT-nya. Atau mungkin dia sakit saraf gitu ya. Dia sakit saraf mengakibatkan dia nggak sadar atau dia kritis gitu. Jadi yang berhubungan saja, yang berhubungan. Misalkan kayak stroke. Nah, kalau ini karena stroke kemudian dia masuk ICU, nah kira-kira harusnya apa nih yang dicari? Profil darahnya. Nah, kita harus tahu nih. Jadi gitu. Jadi mungkin ya total kolesterol, LDL, HDL, kemudian yang berhubungan lainnya dengan penyakitnya. Kemudian fisik klinisnya apa? Ya mungkin bisa tensi darahnya, mungkin yang lainnya suhu. Nah, itu suhu juga penting. Karena adanya peningkatan suhu ya, adanya peningkatan suhu atau demam itu bisa mengakibatkan peningkatan energi juga gitu. Ini yang penting nanti dalam perhitungan. Oke. Nah, kemudian pada kondisi tertentu. Nah, ini kondisi atau penyakit yang mempengaruhi tinggi badan ya seperti kifosis, lordosis, skoliosis itu tidak tidak apa namanya tidak valid ketika dilakukan pengukuran secara normal kayak gitu. Jadi kemudian yang kedua kondisi penyakit yang mempengaruhi berat badan ya. Banyak penyakit-penyakit ini yang saya terbersit ya. Terbersit itu misalkan contohnya kembar siam gitu. Nah, kembar siam tuh gimana kayak gitu loh. Menghitungnya gitu. Maka gunakan indikator apapun selain antropometri yang terpengaruh gitu ya. Jadi kalau misalkan skoliosis ya jangan menggunakan yang berhubungan dengan tinggi badannya atau tulang belakangnya. Apa misalkan? Ya saya nggak tahu ya derajat keparahan skoliosis itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang cuma ya, yang tidak terlihat sama sekali, atau bahkan ada yang sangat parah sekali. Kalau sangat parah sekali mungkin berkaitan dengan tinggi badan sangat signifikan, atau mungkin berkaitan misalkan dengan lingkar perut ya, lingkar pinggang pinggul mungkin berkaitan juga. Itu hindari. Tapi gunakan indikator yang lainnya yang tidak terpengaruh dengan tinggi badannya atau berat badannya. Kalau kembar siam gimana? Ya sudah jangan pakai yang berpengaruh dengan berat badannya kayak gitu. Meskipun saya juga belum pernah mengukur, ada kasus jarang sekali nih, sangat-sangat jarang sekali untuk kembar siam apalagi sampai dewasa ya, biasanya sampai anak-anak gitu. Dan itu tingkat kematiannya cukup tinggi sebetulnya gitu. Nah, kalau misalkan dia itu apa namanya tidak berhasil dipisahkan, ya maka silahkan mengukur yang lain gitu loh, mengukur yang lain selain dari berat badannya gitu. Nah, selanjutnya adalah status gizi olahragawan gitu. Nah, pernah nggak kepikiran gimana sih cara mengukur status gizinya orang yang di kiri ini? Ini bidang olahragawan kayak gini. Ini mungkin perut kalian aja baru selengannya dia ya gitu. Satu badannya teman-teman mungkin satu lengannya gitu. Bisa dibayangkan segimana gedenya dan gimana gitu cara ngukurnya. Ini semua isinya otot gitu misalkan. Kemudian dibandingkan dengan olahragawan tapi yang satunya lagi. Ini misalkan pembalap F1 ya. Ini Lewis Hamilton saya ambil contoh gitu. Gimana cara ngukurnya? Lewis kan biasa aja ya. Maksudnya kayak orang biasa. Nah, ternyata untuk mengukur status gizi
olahragawan itu dipisahkan menjadi dua ya. Ada yang terpengaruh massa ototnya, ada yang tidak terpengaruh massa ototnya. Nah, seperti ini. Yang ini berarti dia olahragawan yang dia itu mempengaruhi massa ototnya. Ya, sedangkan yang satu itu tidak mempengaruhi. Misalkan olahragawan apa lagi yang tidak berpengaruh, yang tidak mempengaruhi massa ototnya. Misalkan pecatur ya, main catur, kemudian mungkin apa namanya, ada atlet dakon. Dakon bukan bukan cabang olahraga ya. Atau bridge ya, bridge main kartu itu ya. Itu kan juga cabang olahraga kan, bridge, catur dan lagi sebagainya yang tidak berpengaruh, yaitu ya biasa saja gitu loh. Nah, di sini. Jadi ya diukur normal sebagai mana golongan umurnya. Nah, gimana kalau dia itu misalkan yang ini yang berpengaruh massa ototnya kayak gitu. Yang berpengaruh massa ototnya itu selain binaragawan itu ada atlet angkat beban, ada perenang biasanya. Perenang itu lebih banyak lebih besar massa ototnya. Kemudian ada apa lagi ya? Pegulat mungkin, ada petinju dan seterusnya. Jadi banyak. Nah, itu diukur PSG-nya selain yang berkaitan dengan massa ototnya ya. Kalau berat badan jelas berpengaruh, LLA juga berpengaruh. Nah, kalau kayak gini gimana LLA-nya nih ngukurnya? Meterin kalian aja nggak cukup gitu loh. Gitu. Atau yang lainnya yang berpengaruh ya. Atau menggunakan perhitungan khusus kayak gitu. Jadi silakan menggunakan lainnya atau menggunakan perhitungan khusus, dan ini sengaja tidak saya bahas terlalu dalam. Ini banyak dibahas. Biasa jadi mata kuliah tersendiri ya. Itu bisa sampai 1 semester itu mengenai gizi olahraga. Nah, saya nggak tahu di Poltekkes Jogja apakah sudah ada gitu gizi olahraga. Ada tapi di D4. Oh, di D4. Kalau D3 memang nggak ada. Oh, ini D3 ya, teman-teman ya. Iya. Oh ya, oke. Jadi kalau nanti bisa intinya itu saja gitu. Nanti apa namanya silahkan menggunakan perhitungan yang lain selain dari apa namanya yang berpengaruh dengan massa ototnya gitu. Kemudian, nah gimana kalau memang Pak saya ini sangat dibutuhkan berat badan dan tinggi badannya gitu, sangat dibutuhkan dan diperlukan sekali, harus ada pokoknya. Maka solusinya ada dua, estimasikan atau hitung berat badan idealnya gitu. Jadi kira-kira gitu. Estimasi itu kira-kira ya. Estimasikan atau hitung berat badan idealnya. Nah, kalau estimasi berat badan eh, misalkan sangat mendesak ya. Bila sangat mendesak itu berat badan recall gitu. Jadi bisa ditanyakan kepada pasien atau keluarga berat badan terakhirnya. Contoh mendesak, sangat mendesak apa? Eh, misalkan pasien ini habis kecelakaan ya, habis kecelakaan kemudian masuk UGD dan biasanya sih tidak ada apa diet yang diberikan ya, tapi setelah di UGD misalkan masuk ke ruangan tuh langsung diberikan dietnya. Nah, biasanya mengukur berat badan ini adalah perawat gitu. Nah, maka perawat itu bisa merecall saja, misalkan untuk keterangan dari apa namanya keterangan yang akan diberikan di rekam medik untuk catatan buat ahli gizi, itu cukup di recall saja. Bu, Pak, berat badannya berapa gitu. Itu kalau pasiennya sadar. Kalau pasiennya nggak sadar, itu bisa apa namanya tanya ke keluarganya. Ini berat badannya terakhir berapa? Biasanya istri atau suaminya itu tahu ya, karena kalau berat badan kurang lebih kan berkisaran segitu gitu. Itu recall. Cuma kelemahannya recall itu adalah yang namanya berat badan ini sangat sensitif ya. Beda dengan tinggi badan yang dia itu, kalau tinggi badan itu saya yakin kalian 5 tahun saja belum tentu bertambah 1 senti gitu loh. Jadi buat yang sudah terlanjur beli obat peninggi berat badan sudah lupakan saja gitu. Kalau apalagi umurnya sudah lebih dari berapa, misalkan 19-20 gitu ya, itu sudah nggak bisa gitu, nggak bisa tinggi lagi. Jadi itu sangat nggak sensitif. Jadi artinya tidak tidak ya sudah stuck lah segitu saja. Tapi berbeda halnya dengan berat badan. Berat badan tuh harian saja itu bisa berganti ons-onsan ya. Berapa ons itu ganti. Atau apa namanya berapa seminggu itu bisa kadang sekilo, sebulan bisa beberapa kilo. Nah, itu sangat sensitif. Itu kelemahannya ya kalau recall tuh kadang-kadang tidak ya, namanya juga recall ya, sangat mendesak estimasi.
Nah, itu bisa juga. Yang kedua adalah mengestimasikan kira-kira ini berat badannya kira-kira berapa ya. Kalau memang sudah sangat mendesak. Contohnya apa? Pasien COVID ya, COVID-19, kalian ditugaskan misalkan untuk mengetahui berat badannya, misalkan kita misalkan nggak boleh langsung bersentuhan dengan pasiennya. Ya gimana? Ya kalau nggak bisa recall ya dilihat aja dari jauh, dari fotonya misalkan, dari fotonya atau dari jauh gitu ya. Berapa kira-kira tinggi badannya untuk umuran segini. Ya meskipun lagi-lagi ini sangat-sangat tidak disarankan, tapi kalau mendesak ya mau gimana lagi. Nah, kemudian estimasinya gimana? Nah, pertama bisa diperkirakan secara langsung, yang kedua kalau saya sarankan diestimasikan dari AKG gitu. Jadi cukup tanyakan umurnya berapa, nanti kita lihat AKG apa di AKG itu berat badan dan tinggi badan seusianya itu berapa gitu idealnya. Jadi cukup seperti itu. Nah, kemudian ada yang kondisi bila mendesak saja, jadi tidak sangat mendesak. Jadi cukup mendesak saja, itu maka bisa diestimasikan dengan berat badan ideal. Nah, berat badan ideal tuh rumusnya laki-laki dan perempuan tuh beda. Sudah ada di slide, ini bisa dilihat. Kalau untuk laki-laki gimana cara ngitungnya, dan untuk wanita gimana cara menghitungnya. Itu ya, itu berat badan ideal laki-laki dan perempuan. Kalau yang adjusted ini diabaikan saja, ini tidak untuk pembahasan kali ini. Ini untuk yang obesitas, severe obese ya, obesitas parah, itu perhitungannya tidak menggunakan berat badan ideal ya. Juga tidak apalagi aktual, tapi menggunakan adjusted. Adjusted seperti ini rumusnya. Oke. Oke, itu mungkin kuliah dari saya gitu. Ini referensinya sebenarnya referensinya banyak, cuma saya kumpulkan semua referensi yang sudah ada, jadi saya jadikan buku. Ini alhamdulillah, ini saya menulis sendiri dengan Bu Desti ya dari Universitas Respati. Monggo kalau mau dibaca-baca semuanya, insya Allah komplit ada di sini. Oke, itu terima kasih atas waktunya. Ini sedikit promo. Jangan lupa install aplikasi di Educate ya dari Ahli Gizi ID. Baik, saya kembalikan ke Bu Fitria. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Bagus sekali materinya. Mungkin bagi